Dengan harga 350 juta, Anda sudah bisa mendapatkan mobil yang super duper canggih, teknologi yang kaya, gaya fitur, dan juga build quality yang termasuk lumayan untuk harga segitu, yakni DFSK Glory iAuto. Depannya, grillnya lumayan Mercedes, walaupun nggak bisa dibilang completely copy paste dari Mercedes. Lampu depannya itu terasa lumayan menarik, lebih menarik lah daripada yang Glory 580. Serta lampu depannya ini juga sudah LED pastinya. Lampu LED juga ada di fog lamp, dan lampu utama ini ada cornering light yang membelokkan lampunya sesuai arah setir kita. Sampingnya, yang buat gue salvo tuh bukan dari desainnya, tapi justru malah kaliper remnya yang anti mainstream, yaitu warna merah. Jarang-jarang loh mobil yang mainstream seperti ini tuh pakai kaliper warna merah, unless kalau kalian modifikasi. Dia dibalut dengan pelek berukuran 18 inci yang sebenarnya dia single tone, namun dengan tone otomotif warna aluminium kayak gini, kece juga. Gagang pintunya itu dia sudah chrome, serta dia sudah bisa keyless entry. Not to mention dia sudah ada antena shark fin beserta roof rail, dan untuk chrome satinated yang dipakai untuk kacanya, dia terasa spot on. Not to mention desain spionnya yang lumayan. Belakangnya, jangan ketipu sama bumper di bawahnya yang ada knalpot 2 tuh, karena ini aslinya adalah berknalpot 1. Ya, I know. Fake exhaust. You hate it, I hate it. Lampu belakangnya itu kayak semacam hammer C gitu, termasuk cakep. Dan detailnya cukup menakjubkan untuk harga segitu. Dia di bawah garis DFSK yang warna chrome itu, dia ada kamera, rear kamera dengan 2 lampu LED. Bumpernya ini sudah ditemani 4 sensor parkir sewarna body, dan juga ada rear fog lamp. Tenang aja, rear fog lamp ready, sensor parkir ready. Bagasi ini sebenarnya cukup luas, walaupun jok baris ketiganya ditegakkan. Namun kalau Anda gak perlu jok baris ketiga itu, bisa Anda lipat, dan kapasitas bagasinya termasuk luas dan akomodatif. Not to mention dia bisa rata lantai. Kalau itu masih kurang menarik perhatian, ada badge ala DFSK dari awal mereka datang ke sini. 7 years warranty per 150 km. Dalamnya, ya memang gado-gado dari mobil lainnya, tapi ini gado-gadonya mostly dari mobil Eropa. Dimulai dari dashboardnya ini dilapisi oleh berbagai soft touch, ditemani oleh motif kayunya yang soft ketika dipegang. Adalah plastik keras wajar, namun gak sampai mengganggu soft touchnya yang cukup mayoritas pada dashboard ini. Tolong jangan salfok sama kemiringannya itu, karena emang konsol tengahnya itu sengaja dimiringkan biar berfokus ke gua as a driver. Selain dashboardnya yang condong ke driver, which is you or me, steeringnya ini dia hanya bisa tilt. Namun steeringnya ini sudah pakai tombol-tombol begini kayak cruise control, audio control, dan juga di tiang arah jam 6 itu ada emboss DFSK. Mantap.
Steeringnya ini kulitnya cukup enak dan cukup halus ketika digenggam, serta speedometer. Speedometernya sebenarnya biasa saja sih. Cuma ya ada layar MID-nya yang cukup informatif dan menampilkan salah satu informasi, yakni tire pressure monitoring system. Hey Glory, Front. close the driver's window. Pedalnya ini agak belang sih, kalau menurut saya. Belangnya gimana? Pedal remnya keren, karena sudah ada pakai motif metal gitu. Cuma kenapa nggak dipakai yang di pedal gas sekalian, biar catchingnya itu komplit. Ini kesannya kayak nanggung. Sebenarnya tombol-tombol cursor yang di tengah yang di bawah AC itu sebenarnya desainnya bagus. Cuma yang saya kritisi sini adalah kok dia agak renggang, dia nggak kokoh gitu loh kesannya. Kayak build quality-nya di situ kurang banget. Padahal desainnya kecil loh. Saya aja dikecewakan oleh itunya yang agak longgar. Memang tuas transmisinya memang cukup besar, tapi jujur gue cukup suka transmisi yang cukup besar kayak gini karena memudahkan jangkauan. Walaupun emang desainnya sih beberapa elemennya itu mirip banget sama BMW. Joknya ini sendiri termasuk cukup bagus, kulitnya cukup bagus, serta ada pengaturan elektrik. Posisi mengemudi yang saya dapatkan dari steeringnya belum bisa teleskopik ini saya cukup bagus, malah lebih bagus daripada salah satu kompatriotnya yang sangat viral dengan harga yang sangat affordable dan fitur-fitur yang sama sintingnya. Panoramic sunroof bisa Anda atur melalui suara. Yep, benar. Karena fitur ini punya fitur untuk menyaingi fitur wuling yang membuat dia semakin digandrungi, yakni voice command. Dan Glory menamai fitur tersebut dengan nama iTalk. Mari saya kasih contoh salah satu fitur iTalk ini yang sebenarnya terdiri dari 100 perintah untuk berbagi urusan mobil ini. Hal yang gue suka dari iTalk ini adalah sensitivitasnya termasuk cukup bagus. Mind you mates, ini rem yang sudah berkaliper merah ini sudah cakram di keempat roda, sudah ada ABS, EBD dan BA, so don't worry. Selain voice command yang bisa mengendalikan 100 perintah, dia sudah ada Hill Start Assist, Stability Control, Traction Control, Hill Descent Control, dan GPS beserta berbagai fitur-fitur kekinian. Selain voice command yang bisa mengendalikan 100 perintah, dia sudah ada Hill Start Assist, Stability Control, Traction Control, Hill Descent Control, dan GPS beserta berbagai fitur-fitur kekinian. Baris keduanya termasuk cukup akomodatif. Legroomnya bagus, headroomnya juga bagus. Walaupun ya headroom itu dia ada sunroof, panoramik lagi. Jujur gak mengganggu headroom saya. Kualitas kulit di bagasi joknya sendiri lumayan lah, walaupun agak sedikit kasar karena kulihat ini lebih ke arah durable kalau dibandingkan
luxury sih. Setidaknya Anda akan disambut oleh armrest yang cukup nyaman dan berkualitas. Panel pintunya itu lumayan lah, untuk harga segitu termasuk massive achievement lah. Soft touch-nya lumayan, walaupun ada plastik keras, tapi motif kayunya ini membuatnya terasa cukup eye candy. Seven seater enggak DFSK Glory i Auto nih? Sure thing, karena dia emang ada 2 seat tambahan di belakang. You got no wrong there. Tapi emang jujur aja, kalau kalian tanya gua, desain luar itu seperti benar-benar pure 5 seater. Tapi ketika masuk inside, ini adalah 7 seater. Joknya yang di 7 seater itu, terutama baris ketiga, sebenarnya cukup oke lah, ada. Cuma emang kalau dari space-nya emang idealnya emang again itu untuk anak-anak. Mesinnya ini dia 1500cc turbo dengan transmisi CVT yang disalurkan ke roda depan. Tenaga mesinnya itu dia 150 PS dan torsi 220 Nm. Packagingnya ini cukup rapi, not to mention cupnya itu yang sudah hidrolik dan sudah dilapis peredam, dan pemasangan cupnya itu termasuk cukup rapi. 350 juta dapat hidrolik, it's a dream and absolute deal breaker for me personally. Kalian sudah terlanjur kepincut, silakan hubungi sales yang ada di description box. Let's take her for a drive. Hal pertama yang gue notice dari DFSK Glory i Auto ini adalah posisi mengemudi cukup ergonomis, dan kalau dibandingkan dengan saudaranya yang Compatriot itu yang cukup viral dengan harga yang affordable serta fitur yang lebih sinting daripada harga yang seharusnya di price tag itu, ini jauh banget sih. Dia memang jarak antara dashboard dengan setir dan juga gua itu terasa lumayan lah, masih dimaklumi, walaupun ya kalau ada teleskopik sedikit udah mantep tuh. Selain posisi pengemudi yang lumayan lah, visibilitas yang dimilikinya itu cukup baik dari sisi depan, samping kiri, kanan, belakang, dan mirror yang diberikan pun cukup baik untuk memberikan visibilitas tambahan. Sebenarnya vibe interior itu lumayan sih, walaupun karena speedometer yang biasa saja, jadi kayak vibe atau wow factor itu jadi berkurang gitu loh. Bukan spesial yang kayak wah gimana gitu jadinya. Potensinya besar kayak mobil Eropa, karena emang hanya gara-gara elemen lekukan dashboard tengahnya itu yang condong ke driver. Mesinnya ini sebenarnya halus, cuma emang turbo lag-nya lumayan keras kesini. Sekali turbo yang 10 lumayan lah, walaupun ini emang turbo ini settingnya bukan untuk yang aggressive driver. Dia lebih ke pengisian tenaga biar dia nggak lemot. Hasil dari turbo lag tersebut, respon mesin terasa cukup bland atau hampa, terutama di putaran RPM bawah dan OTW RPM tengah. Hasil dari turbo lag tersebut, respon mesin terasa cukup bland atau hampa, terutama di putaran RPM bawah dan OTW RPM tengah. Suspensinya ya lumayan lah, handlingnya ini sebenarnya lumayan lah, walaupun kalau dibandingin sama Almas kayaknya Glory Auto ini sedikit lebih lincah daripada Compatriot Chinese-nya itu. Transmisi CVT-nya cukup halus, tapi responsnya B aja lah. Namun feeling pedal gas dan remnya not bad. Namun yang gua kurang suka sih steeringnya sih. Dia emang enteng. Kalau untuk kaum hawa nih atau mama-mama muda cocok lah nih. Karena menurut saya directness atau feedbacknya itu biasa saja gitu loh. Bukan yang wow ini mantep.
hal yang gue suka lainnya adalah itu, seperti saya sebelumnya, voice command-nya. Walaupun dia belum bisa bahasa Indonesia, tapi sensitivitasnya termasuk cukup bagus. Overall, untuk mobil yang dibanderol dengan harga 350 jutaan, ini sebenarnya not bad loh. Lumayan bagus malah kalau memberikan beberapa mobil dengan harga segitu. Selain populasinya cukup jarang, dia kalau urusan fitur gak kalah kekinian loh kalau gua bilang.